Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. 2 mayat pasien COVID-19 hilang di TPU khusus COVID-19 di Kabupaten Karo. Cerai ditolak, seorang wanita di Batubara tersangka pembakaran rumah. Petani di Labuhan Batu pertahankan ikon daerah dengan budidaya nanas. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. 2 jenazah terkonfirmasi COVID-19 yang dimakamkan di tempat pemakaman umum khusus COVID-19 di Kabupaten Karo, Sumatera Utara hilang. Tim Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Karo akan melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. 2 jenazah pasien terkonfirmasi COVID-19 hilang dari pemakaman umum khusus COVID-19 di Desa Salit, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo. Hilangnya 2 jenazah ini diketahui beberapa waktu lalu berdasarkan laporan masyarakat sekitar. Menurut pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo, saat ini tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Karo masih melakukan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti adanya laporan dari masyarakat tersebut. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti pelaku pembongkaran makam tersebut, dikarenakan diduga dilakukan pada saat malam hari. Untuk mengatasi permasalahan ini, tim Satuan Gugus Tugas akan melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib, di mana dalam tim gugus tugas juga terdapat bidang penegakan dan pendisiplinan peraturan yang di dalamnya terdapat aparat penegak hukum. Untuk menyelidiki siapa yang melakukan pembongkaran makam tersebut, selain itu juga memperketat peraturan guna mengantisipasi kejadian yang sama. Sebenarnya kalau secara umum kita sudah tahu ya datanya, ya. sudah kita ketahui tadi karena di Salit kan ada juga data-data kuburan, kan ada juga lengkap dengan tanda pengenalnya. Jadi secara pasti kita tahu tuh ternyata siapa yang sudah tahu. Nah, nanti kita datangi keluarga untuk mencari keterangan atau seperti apa? Ini nanti kita serahkan ke aparat kepolisian aja, ke aparat yang berwajib aja lah. Ini kan kita rencanain ini, nanti akan kita susun laporan kita. Tim Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Karo mengimbau kepada masyarakat yang keluarganya telah dimakamkan secara protokol COVID-19 di Desa Salit agar tidak mengambil jenazah secara diam-diam, dikarenakan hal tersebut melanggar peraturan yang telah disetujui dan ditandatangani secara bersama, di mana jenazah dapat diambil dalam kurun waktu 5 tahun. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, sebanyak 16 orang wartawan Siantar Simalungun mengikuti pelatihan wartawan daerah 2021 yang diadakan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dalam pelaksanaannya, para wartawan diberi materi terkait pelatihan penulisan artikel ekonomi dan jurnalisme etik. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Pematang Siantar, Sumatera Utara mengadakan pelatihan wartawan daerah Siantar Simalungun yang berlangsung selama 1 hari di Hotel Niagara Parapat, Kabupaten Simalungun pada Jumat tanggal 26 Februari 2021 lalu. Pelatihan tahun ini dilakukan sesuai dengan prokes COVID-19. Dihadiri sebanyak 16 orang wartawan Siantar Simalungun dari berbagai media cetak, elektronik, dan online. Tema pelatihan adalah penulisan artikel ekonomi dan jurnalis etik. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar, Edi Rahmanto Hidayat, dan Koordinasi Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Syahril sebagai narasumber. Melalui pelatihan tersebut, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar Edi Rahmanto Hidayat menjelaskan terkait inflasi target capaian 12 juta pengguna Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS oleh merchant di tahun 2021 melalui strategi perluasan komunikasi dan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia yang didukung oleh peningkatan kapasitas UMKM. QRIS adalah penyelenggara jasa sistem pembayaran PJSP menggunakan QR Code.
QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar memudahkan proses transaksi elektronik dengan cepat dan terjaga keamanannya. Selanjutnya melaksanakan Pekan Ekonomi dan Keuangan Digital dan bekerja sama melakukan elektronifikasi transaksi pemerintah dan tim percepatan perluasan digitalisasi daerah. Nah, teman-teman, jadi memang untuk kali ini Bank Indonesia Perwakilan Pematang Siantar mengadakan pelatihan kepada wartawan ekonomi di lingkungan Siantar dan Simalungun. Dengan pelatihan ini kami berharap teman-teman semua, teman-teman media dapat menambah wawasan dan ilmuwan terkait dengan fungsi dan tugas serta kebijakan Bank Indonesia secara umum, dan di sisi lokal di wilayah Siantar tentu saja dapat melihat apa yang telah kami lakukan selama ini terkait dengan tadi program pengembangan UMKM, program pengembangan kemandirian pesantren, dan juga terkait dengan gerakan 12 juta QRIS target di tahun ini, dan juga terkait dengan pembentukan TP2DD, tim perluasan dan percepatan digitalisasi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan transaksi elektronik di tingkat pemerintah daerah. Melalui pelatihan tersebut diharapkan menambah wawasan bagi rekan media dalam bertugas. Sebagai media rekan Bank Indonesia, media dapat menyebarkan informasi yang objektif dan bermanfaat terkait apa yang sudah dilakukan Bank Indonesia kepada masyarakat. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, usai dilantik sebagai Wali Kota Medan, menantu Presiden Joko Widodo Bobi Afif Nasution menyampaikan pidato perdananya di DPRD Medan. Di depan para wakil rakyat, Bobi mengaku optimis bisa menyelesaikan masalah infrastruktur di Kota Medan dalam 2 tahun kepemimpinannya. Beberapa jam usai dilantik sebagai Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution bersama wakilnya Aulia Rahman langsung menyambangi DPRD Medan. Bobi diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato perdananya di hadapan para anggota Dewan melalui rapat paripurna. Dalam pidatonya, Bobi menyerukan agar seluruh stakeholders untuk berkolaborasi membangun Kota Medan. Dirinya mengajak seluruh pihak untuk sama-sama membangun Kota Medan tanpa terkotak-kotak oleh egosentris, ego politik masing-masing kelompok, dan ego sektoral. Bobi juga berjanji akan menyelesaikan sejumlah masalah yang ada di Kota Medan, seperti janji-janjinya saat kampanye lalu. Salah satunya adalah penyelesaian masalah infrastruktur. Dirinya cukup optimis dan berjanji akan menyelesaikan masalah infrastruktur di Kota Medan hanya dalam 2 tahun masa kepemimpinannya. Sebagai catatan, infrastruktur masih menjadi salah satu masalah yang selalu ada di Medan, mulai dari penanganan banjir, penyediaan jalan untuk mencegah kemacetan, pedestrian, hingga masalah transportasi umum. Yang dari 2 tahun yang ya, infrastruktur itu kan saya sampaikan. Infrastruktur di Kota Medan ini kan ada yang punya ada yang punya pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ada yang punya pemerintah pusat. Nah, kita percaya, kita optimis yang punya pemerintah Kota Medan harus selesai dalam 2 tahun. Itu yang kita canangkan dan ini akan kami lakukan. Dan tadi sudah kita sampaikan juga, pemerintah Kota Medan hari ini akan berkolaborasi dan akan menyukseskan juga program Mebidangro yang sudah lama sebenarnya dicanangkan, sudah ada di Kota Medan, dan untuk menyelesaikan permasalahan Kota Medan. Nah, ini yang harus kita selesaikan dengan cepat. Selain masalah infrastruktur, dalam program jangka pendek mereka, Bobi dan Aulia masih akan fokus dalam penanganan COVID-19 di Kota Medan. Saat ini mereka akan mengupayakan vaksinasi terhadap tenaga pendidik agar sekolah tatap muka bisa segera diterapkan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Cerai ditolak, seorang wanita di Batubara tersangka pembakaran rumah. Beritanya akan hadir sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Polres Batubara menetapkan tersangka terhadap seorang pelaku pembakar rumah hingga menyebabkan 3 rumah semi permanen ludes di lahap si jago merah. Fitri alias Evi, warga Jalan Beringin, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara ini terpaksa harus berurusan dengan Satreskrim Polres Batubara. Lantaran pelaku nekat membakar rumah hingga mengakibatkan 3 rumah semi permanen di kawasan padat penduduk tersebut ludes dilalap si jago merah. Menurut Kapolres Batubara, pelaku merupakan ibu rumah tangga beranak 3, bermula membakar tilam di rumahnya. Api yang disulutnya membesar langsung menjalar hingga membakar rumah tetangga. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Sementara menurut Fitri, dirinya nekat membakar tilam di rumah lantaran cerainya ditolak oleh suaminya. Fitri mengaku meminta cerai lantaran suami tak memberi nafkah hingga dirinya gelap mata melakukan pembakaran tersebut. Pembakaran, ya. Ini terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 jam 19 WIB. Pelaku atau tersangkanya adalah Fitriani alias Epi, ya. Dugaan pertama awal kebakaran, tapi ternyata terjadi pembakaran akibat dari pertengkaran keluarga. Si Fitriani alias Epi ini bertengkar dengan Muhammad Rustam Ritonga, suami istri. Mungkin karena dongkol, kesal atau gimana, dibakarnya rumahnya, mulai dari tirenya, bakar pakai korek api, merembes ke rumah yang lain sehingga terbakar 3 pintu rumah. Rumah si tersangka 1, rumah tetangganya 2 unit, ya. Meski perbuatannya tersebut mengakibatkan dirinya terancam hukuman 15 tahun penjara, pelaku mengaku tidak menyesal. Kesal aja, Pak. Kesal masalah apa? Nggak cerai dia, nggak dikasih suaminya. Anaknya udah besar-besar. Udah, yang tua SMA 1. Iya. Ada berapa anak kakak? 3. 3. Enggak mau lagi. Alasannya? Alasannya Apa dia kawin lagi? kayak mana ya, Pak? Dia ngasih makan nggak mau, dia makan mau. Menyesal nggak? Nggak menyesal. Masa nggak menyesal? Tetangga itu. Sebelumnya, masyarakat Jalan Beringin, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara, pada Selasa malam 16 Februari 2021 lalu, berjibaku memadamkan api membakar 3 rumah semi permanen dengan alat seadanya. Api yang menghanguskan 3 rumah tersebut berhasil dipadamkan setelah 2 unit pemadam kebakaran dibantu warga memadamkan api selama 2 jam. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, personil Satuan Reserse Kriminal Polres Serdang Bedagai, Sumatera Utara menangkap 5 orang pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang digilir secara bergantian oleh para pelaku. Para pelaku ditangkap dari beberapa lokasi dan waktu yang berbeda di Kecamatan Dolok Masihul setelah petugas memancing tersangka melalui chatting di media sosial milik korban. Inilah kelima tersangka pelaku pemerkosaan terhadap korban berinisial NF, pelajar SMP berusia 14 tahun, yang digilir secara bergantian oleh para pelaku. Adapun kelima pelaku masing-masing berinisial KR 18 tahun, MF 20 tahun, MRA 19 tahun, AK 23 tahun, serta EK 19 tahun. Kelimanya warga Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Peristiwa pemerkosaan terhadap korban terjadi pada bulan Januari tahun 2021 yang lalu, di mana korban NF dan sepupunya berinisial CA berkenalan dengan para pelaku saat sedang menonton hiburan keyboard di sebuah acara pesta di Desa Silau Rakyat, Kecamatan Seirampa. Dari lokasi pesta, selanjutnya para tersangka mengajak korban dan sepupunya untuk menonton aksi balap liar di Jalinsum, Kecamatan Seibamban hingga pukul 2 WIB dini hari. Karena sudah larut malam, korban selanjutnya meminta kepada para pelaku untuk diantarkan ke rumah neneknya di Kecamatan Perbaungan. Di tengah perjalanan di areal perkebunan sawit, para pelaku memaksa dan mengancam korban beserta sepupunya untuk membuka pakaian mereka.
korban yang takut hanya pasrah dan menuruti permintaan pelaku. Hingga akhirnya, kelima pelaku menggilir korban, sementara sepupu korban CA yang menolak permintaan para pelaku hanya menunggu di kendaraan. Hingga aksi bejat para pelaku selesai menggilir korban. Kita Satreskrim Polres Serdang Bedagai berhasil mengamankan 5 pelaku persetubuhan anak. Kejadian sebelumnya adalah pada tanggal 7 Januari ya, itu korban NF ya bersama sepupunya CA ya pergi ke tempat pesta perkawinan. Disitulah mereka berkenalan dengan kelima tersangka ini. Kemudian sepulang dari pesta perkawinan, mereka diajak keliling jalan-jalan ya, sampai malam dini hari. Kemudian minta diantar pulang mereka ini, si korban ini sama sepupunya. Sebelum diantar ke rumah korban, mereka dibelokkan, ya, dibujuk rayu. Nah, ini ada unsur bujuk rayunya ini, sehingga mereka berada di suatu perkebunan ya di PTPN 2 Kampung Desa Melati ya tepatnya Perbaungan. Disitulah mereka dibujuk rayu dan ada unsur paksaan juga. Selain mengamankan para pelaku, petugas turut mengamankan barang bukti berupa pakaian korban dan pelaku, serta 3 unit sepeda motor milik pelaku. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku saat ini sudah ditahan di Mapolres Serdang Bedagai. Para tersangka melanggar Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, antisipasi penggunaan narkoba dan minuman keras di jajaran personil kepolisian, Polres Tapanuli Selatan menggelar random sampling terhadap anggota. Menciptakan polisi yang bersih dari narkoba dan minuman keras menjadi salah satu prioritas Kapolri untuk memberikan transparansi ke masyarakat. Ratusan anggota kepolisian Polri Tapanuli Selatan serta dari seluruh jajaran Polsek Senin siang melaksanakan tes urin di Mapolres Tapanuli Selatan. Tes urin ini bertujuan untuk mencegah anggota Polri dari penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Pelaksanaan tes urin di Mapolres Tapanuli Selatan ini dilaksanakan secara ketat dengan pengawalan Propam Polres Tapanuli Selatan guna mencegah adanya kecurangan anggota dalam pelaksanaan tes. Petugas Propam bahkan mengikuti anggota terindikasi ke kamar mandi guna menghindari kecurangan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras menjadi salah satu atensi dan prioritas Kapolri sehingga tercipta anggota Polri yang bersih. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Roman Smaradana menyampaikan, random sampling ini ditujukan kepada anggota secara acak atau yang terindikasi melakukan penyalahgunaan narkoba. Lebih jauh, Kapolres Tapanuli Selatan menyampaikan, dari pemeriksaan tes urin di jajaran Polres Tapanuli Selatan, belum ditemukan anggota yang menyalahgunakan narkoba atau minuman keras. Untuk pemeriksaan urin, tujuannya tentu yang pertama adalah untuk mengantisipasi masalah penyalahgunaan narkoba bagi personil Polres Tapsel dan jajaran termasuk polsek-polsek. Pengambilan sampel urin ini ditujukan kepada random sampling kepada anggota-anggota secara acak maupun yang terindikasi melakukan penyalahgunaan narkoba. Dari pemeriksaan semua anggota ada nggak yang terkena? Untuk sampai saat ini juga masih sedang berjalan pemeriksaan. Sampai saat ini masih belum ditemukan adanya penyalahgunaan narkoba atau ada anggota yang positif. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Meski tergerus dengan alih fungsi lahan secara besar-besaran dari perkebunan nanas menjadi kelapa sawit, beberapa warga di Kecamatan Panai Tengah masih tetap bertahan membudidayakan nanas. Terkenal dengan hasil pertaniannya berupa nanas panai hingga menjadi salah satu ikon kabupaten selain ikan terubuk sejak puluhan tahun lalu, belasan warga yang tergabung di kelompok tani Pasar 3 Panai Tengah, Labuhan Batu, Sumatera Utara terus bertahan dengan berbudidaya nanas meski dengan lahan pertanian yang semakin sempit. Sempitnya lahan pertanian nanas dikarenakan tingginya masyarakat setempat mengalihfungsikan lahannya menjadi perkebunan sawit dan karet. Dari luas 560 hektar lahan perkebunan yang ada di desa tersebut, hanya 100 hektar yang masih bertahan dengan komoditi nanas panai ini. Di mana nanas panai terkenal selain memiliki rasa yang manis, juga mampu bertahan lama usai dipanen dikarenakan kadar air nanas tidak terlalu tinggi. Salah seorang petani, Julkifli, menyebutkan kendala terbesar pihaknya bukanlah masalah hama tanaman, namun sempitnya lahan yang tersedia sekarang menjadi kendala terbesar. Pihaknya pun berharap pemerintah setempat bersedia menyediakan lahan kosong guna mengembangkan budidaya nanas tersebut. Sebenarnya kalau saya boleh bilang Pak, nanas ini jauh lebih mudah dikembangkan atau dibudidayakan dibanding jenis tanaman yang lain. Misalnya kemarin kita coba misalnya kencur misalnya Pak ya, itu kan terlalu banyak penyakit ya, dari bercak daun dan seterusnya. Kalau nanas ini hampir tidak ada. Jadi nggak ada ya, bahkan kan nanas yang kena banjir pun tetap bisa bertahan hidup. Nah, tapi persoalannya bukan soal penyakitnya Pak, hama saja. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, berkunjung ke kota Medan tidak lengkap rasanya bila tidak menikmati mie balap seafood khas Medan milik Warung Ismail alias Mail yang berlokasi di Jalan Krakatau Medan, Sumatera Utara. Warung mie balap yang berlokasi di Jalan Krakatau Medan ini setiap pagi ramai dikunjungi warga yang ingin menikmati sarapan pagi dengan mie balap seafood. Dalam sehari saja, penjualan mie balap seafood meraup keuntungan lebih kurang 5 juta rupiah. Belum lagi sejumlah warung mie balap lainnya yang tersebar di sejumlah lokasi di kota Medan. Pemilik warung mie balap ini sudah menekuni bisnis kulinernya sejak 14 tahun lalu. Meski berdiri di pinggiran jalan dan tidak ada kesan mewah, namun pengunjung yang datang hingga ratusan orang. Mie balap yang satu ini berbeda dengan mie balap milik pedagang lainnya yang ada di kota Medan. Untuk memberikan rasa khas, pemilik warung menggunakan ramuan tersendiri yang terdapat pada bumbunya. Selain telur, pemilik warung juga mencampur mie olahannya dengan udang dan cumi-cumi segar. Dalam sehari, pemilik warung menghabiskan 80 kg mie dan 1.500 telur. Satu porsi mie balap dibanderol dengan harga Rp15.000. Sebulan sejak pandemi, warung mie balap seafood ini sempat sepi pembeli. Namun dalam beberapa bulan kemudian, bisnis kulinernya kembali bangkit dari keterpurukan. Kira-kira sekitar 5 jutaan ya kalau di jualan ini aja. Hari ini Bang? Cabang. Kalau hari biasa Bang berapa Bang? Kalau hari biasa sekitar 4 jutaan gitu. Kalau dalam satu hari ada berapa kilo menghabiskan mie Bang? Satu hari kalau di jualan sekitar daerah Krakatau aja mungkin sekitar 80 kilo. Lain cabang-cabangnya. Awal-awal pandemi datang ke Medan ya sekitar sebulan pengaruh juga sih. Setelah sebulan berlalu normal kembali sih Bang. Seperti itulah Bang. Kan sekitar tahun 2007, lebih kurang 14 tahun saya udah berjualan di sini Bang. Pengunjung yang ingin menikmati mie balap seafood ini bukan warga kota Medan saja, namun banyak warga luar kota juga datang ke warung tersebut hanya sekedar ingin merasakan sensasi mie balap yang berbeda dari mie balap lainnya. Mantap. Mie-nya ini enak Bang, mantap, telurnya banyak. Terus kalau nih udangnya besar-besar, harganya pun terjangkau. Sering nggak beli di sini nggak? Lumayan sering. Sampai kenal tuh Bang Maile. Untuk memberikan rasa nyaman bagi pengunjung yang sedang menikmati mie balapnya, pemilik warung menyajikan live musik dari grup band lokal. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.